Bismillahirrahmanirrahim. Waktu telah menunjukkan pukul 4:20. Untuk itu kepada kaum muslimin muslimat yang masih ada di luar masjid, kami mohon untuk segera memasuki dalam masjid pelaksanaan sholat subuh pukul 4. Memastikan tidak beberapa saat lagi akan subuh bagaimana. Untuk itu bapak-bapak yang masih ada di luar, kami silakan mengisi sholat terlebih dahulu, diisi dan diluruskan. Sekali lagi yang masih berada di luar silakan untuk masuk ke dalam masjid. Terima kasih. Asman, ketemu Asman. 2, 3, 4. Yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini subuh ini ya alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan saja sama-sama kita mendapat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang hadirin, hari ini sangat membahagiakan bagi kita karena hari subuh ini istimewa ya. Telah hadir di tengah kita Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Abed yang hadir. Rencana akan memberikan tausiah, nanti sama-sama kita simak mohon tertib. Kemudian juga Bapak Wakil Wali Kota permohonan maaf yang sebesarnya terutama Pak Dirut sudah ada penugasan ke Papua dalam transportasi. Kemudian juga rencana setelah pemberian tausiah akan diberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan lokasi masjid Bayi Masjid. Rencananya tahun 2017 ini mudah-mudahan insya Allah akan ada pembangunan. Dan proses selangnya sudah masuk Pak, sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sukses. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon nanti untuk tertib ya, untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nikmat dan karunia Allah kepada kita yang paling terbesar adalah iman Islam.
nikmat sampainya dakwah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Oleh karena itu kita alhamdulillah hari ini dengan nikmat iman wal Islam, nikmat dakwah sampai ke kita, pada kita bisa bersama-sama sholat berjamaah ini. Tanpa keimanan, keislaman yang baik, kita yakin sulit rasanya umat Islam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Padahal sesungguhnya sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Luar biasa keutamaannya. Begitu banyak keterangan, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah, menyampaikan kepada kita sholat subuh itu sangat luar biasa keutamaannya. Allah mengatakan, wa Qur'an apa? Inna Qur'an apa dikatakan masyhuda. Sholat subuh itu merupakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Di hari ini kita subuh jamaah cukup lengkap, hampir seperti kita Jumatan. Nah, berarti kita dengan Jumatan. Tapi insya Allah subuh ini bareng bersama-sama kita ada para malaikat. Masyhuda Allah, bisa kita para malaikat. Sumber untungnya orang atau umat Islam yang sudah terbiasa subuh jamaah. Pasal di Mawalid, kekarangan PDAM. Dan ayat kaum pria, kaum laki-laki candai sholat berjamaah bereng kena. Kalau kan kena ya. Tapi satu muridnya mulainya macam siap subuh berjamaah sholatnya di makereng pada pasien kena aku. Kalian dari istrinya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan mu'alif menyampaikan dua hal. Yang pertama menyampaikan salam silaturahim. Yang kedua mu'alif keliling-keliling baik itu jumlah ataupun subuh jamaah sudah cukup lama baik keliling-keliling. Cahaya gerak-gerak agak di launching baru yang gerak-gerak kelihatan juga. Dalam keliling-keliling menyapa masyarakat di masjid-masjid itu semua dalam rangka poin yang kedua adalah tadi mari melaksanakan amanat dari Allah SWT sebagai pemimpin pertama. Oleh karena itu untuk poin yang pertama tadi salam silaturahim dengan silaturahim mu'alif hari ini kepada seluruh jamaah keluarga besar PDAM Cileunyi, Kota Bandung. Kira-kira sudah pakai tabin ke? Terima ke? Alhamdulillah. Menteri balik dari langsung hubur dari nyata kasih.
poin kedua, Mauade selaku pemimpin di orang yang di Bandung merasa bahwa tugas amanah, merasa memiliki kepada Allah SWT. Mauade selalu ingat bahwa ketika Mauade dilantik oleh Pak Gubernur waktu itu, hakikatnya Mauade merasa sedang dilantik oleh Allah SWT. Semua waktu itu saya ingat di atas kepala Mauade ada dari Kemenag nyimpan Al-Quran. Di atas kepala wali mereka ada Al-Quran. Artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya ketika terjadi sebuah pelantikan kepemimpinan untuk ini, kalau untuk umat Islam dilantik pakai Al-Quran di atas kepalanya, menunjukkan itu bahwa sesungguhnya pada hakikatnya yang melantik adalah Allah SWT. Maksudnya apa? Maknanya adalah seorang pemimpin di muka bumi adalah dia mandataris Allah SWT. Sedang mendapat mandat dari Allah SWT untuk menjadi pemimpin. Wakil Allah SWT. Itu maksudnya. Maka oleh karena itu, kalau merasa sebagai wakil Allah, seyogianya dia juga harus punya tanggung jawab moral untuk memimpin orang-orang yang dipimpinnya itu mengikuti tingkah perintah Allah SWT, mengikuti manhaj, mengikuti konsep yang datang dari Allah SWT, bukan dari yang lain. Berdasarkan SK 2173, ini SK-nya dari Allah. Ada SK dari Gubernur, SK dari Allah. Hakikat SK 2173 maksudnya adalah dalam Al-Quran surah 21 ayat 33. Langsung SK dari Allah SWT bahwa tugas pokok seorang pemimpin sebagai mandataris Allah SWT adalah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fil khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka, di antara manusia ini, a'immatan, yaitu para pemimpin. Namanya orang sholat dipimpin oleh imam. Kalau satu orang di depan namanya imam. Kalau seorang pemimpin sebutnya imam, bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran. Tapi kalau bentuk jamak banyak, bukan satu orang, para pemimpin artinya, makanya kalimatnya a'immatan. A'immatan itu bentuk jamak. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Ayah presiden, ayah menteri, gubernur, wali kota, ya, bupati, wakil bupati, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau di perusahaan ada dirut, direksi gitu, direksi kan dia sendiri, a'immatan. Kalau sendiri imam, tapi kalau banyak a'immatan, direksi, pemimpin. Apa tupoksinya? Tugas kalian adalah yahduna bi amrina. Hada yahdu bahasa Arab artinya fi'il mudhari, di mana istimrariyah, berkesinambungan, continue, bukan
itu tugas pokok fungsinya adalah membimbing, mengedukasi, ngadidik, ngajarkeun, ngarahkeun. Itu Yahud. Bi amrina, kepada urusan-urusan kehidupan, urusan-urusan kehidupan yang datang dari kami, kata Allah. Bi amrina. Karena kita sebagai tugas mandatari dari Allah SWT, maka tugasnya kata Allah, kalian punya tugas yahduna bi amrina, membimbing, mengedukasi, mengarahkan warga masyarakat yang dipimpinnya bi amrina, kepada urusan-urusan kehidupan, perkara kehidupan yang datang dari kami, bukan yang lain. Harus membimbing kepada urusan yang datang dari Allah SWT. Itu tupoksinya sebenarnya. Ya, kalau saudara meniru direksi di sini membimbing, mengedukasi, mengarahkan seluruh warga PDAM, warga PDAM kepada urusan-urusan perkara-perkara yang memang datang dari Allah SWT. Yang Allah ridhoi, yang Allah dilakukannya. Itu maksudnya begitu. Surat 21 itu surat Al-Anbiya ayat 25. Jelas. Silakan baca. Apa programnya? Kata Allah, programnya adalah wa auhayna ilaihim fi'al khairat. Kemudian kami ilhamkan kepada mereka. Kalau para nabi, auhayna itu, kalau para nabi wahyu. Kalau kepada orang-orang selain nabi, para saudara selain nabi sebutnya ilham. Dari sekitar al-khair. Ya. Program kebaikan. Kalau kita di Bandung, programnya yang baik, semua yang baik, programnya adalah bagaimana kita dibagi dua, kalau sedikit sederhanakan, pembangunan kapital dan sosial. Kapital, infrastruktur kita bangun, kita perbaiki terus. Yang baik-baik semua kita perbaiki. Jalan di Cilegon, macet seperti ditambah flyover. Ya. Pembangunan kapital termasuk sarana prasarana untuk minum, air minum kita siapkan mulai air, terus kita bangun semua. Tapi kata Allah, tidak cukup hanya untuk membangun kapital saja yang baik, dalam arti kata kapital saja. Allah mengatakan tetap hati-hati, wa iqamas shalah, dirikan sholat oleh kalian. Jadi Allah mengatakan, wahai para pemimpin di muka bumi ini sebagai wali dari kami dan Allah, sebagai wakil kami dan Allah, wakil Allah. Tugas pengusaha kalian adalah membimbing, mengedukasi, merawat masyarakatnya kepada urusan yang kami ridhoi kepada Allah. Programnya adalah membangun hal yang positif, yang baik, al-khair. Karena Fir'aun tidak pernah sholat, Fir'aun tidak pernah dekat kepada Allah, Fir'aun tidak pernah mengakui adanya Allah SWT sebagai zat yang memberikan amalan pada dirinya. Malah dirinya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun sempat berani mengatakan dengan sombongnya, aku ini Tuhan yang paling mulia. Karena sikap pembangkangan kepada Allah SWT, maka Allah menenggelamkan dia di laut merah. Allah menenggelamkan dia dengan pasukannya di laut merah. Pengikut Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membimbing masyarakatnya, begitu dibimbing masyarakat Nabi Nuh, termasuk putranya, Kan'an dan istrinya, tidak mau mengikuti bimbingan dari Nabi Nuh, apa yang terjadi? Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, ajak semua taifah kamu, ajak semua penduduk kabilah kamu naik ke sebuah bukit. Buatkan di bukit itu perahu yang cukup bisa mengangkut pengikutmu yang saleh-saleha, yang taat kepada Tuhan. Aku nanti akan berikan banjir kepada mereka. Nabi Nuh naik karena bukan bukit, membuat perahu dan Nabi memanggil semua pengikutnya dipanggil Nabi Nuh.
pengikut yang soleh-soleha, pengikut yang mengikuti taat kepada Allah melalui seru Nabi Nuh, semuanya mereka mengikuti naik ke bukit. Tapi orang-orang yang tadi membangkang kepada Allah SWT, yang tidak pernah taat kepada Allah SWT, bahkan termasuk istrinya, anaknya, kakak, ketika dipanggil oleh suaminya, oleh ayahnya dipanggil, mereka malah menentang kepada suaminya, kepada ayahnya. Ya ayah, nantilah banjir gampang naik, mereka begitu itu bisa. Kalau begitu Allah mendatangkan banjir, kemudian tidak mengerti tentang ajakan infak, bisa-bisa kita jadi musyrik. Jadi musyrik pun kita musyrik juga. Buktinya nama masalah orang bukti kemudian pahlawan apa itu? Pahlawan bukan mobilnya betul, tapi kok candi pajak kan keluar 2 tahun, candi bayar pajaknya. Wah ini itu pahlawan pakai mobil itu kapal jalan aja, berani nggak? Menang soalnya. Takut? Usaha ditilang kan? Ditilang usaha, lamaran, kepolisian kan? Pahlawan boga mobilnya halus betul, cara bayar pajak, tidak tahu dia memakai mobil ke jalan raya, takut ditilang oleh polisi. Polisi masih aja bayar pajak teh. Tapi kita kadang-kadang sudah diberikan banyak kenikmatan Allah SWT, lebih dari mobil. Ketika Allah minta pajaknya berupa zakat dan infak hanya 2,5%. Kalau kita nggak mau bayar infak dan zakat, hati-hati, Allah pun punya tilang. Kalau dikiranya polisi juga bilang, Allah pun tidak tilang. Nama tilang Allah. Kadang-kadang kita sebagai HR semangat kepalanya ke pasar baru. Karena diasuh pasar baru kan, ibu-ibu dari suami dikasih THR, kepalanya ke pasar baru. Masuk pasar baru kepalanya kecopetan, tilang Allah. Udah geus imah, bikin rumahnya bagus, walaupun minimalis, bagus. Tapi ngarana yang imah batur, imah tetangga. Anu kahuruan, imah tetangga imah orang. Tapi ngaretan kahuruan, kalau orang kahuruan tilang di Allah. Ingat salah Allah pemberi rezeki kepada kita. Allah meminta kepada kita pajak dan Allah infak saudara. Zakat saudara. Ini paling repot kalau tilang Allah datang ke orang lain daripada kita. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tulang punggung mencari nafkah. Allah memberikan kita sakit, dan sakitnya terkadang tidak pernah sembuh sebelum itu uang rezeki Allah habis dipakai berobat. Nah, setelah selesai habis baru disemprot ke Allah, tilang ke Allah. Maka wajib mengajak wa ita zakat, bangunlah pekerjaan sosial melalui zakat infak saudara. Kalau saja di PDM berapa? Kayak masih 900 tahun yang kita miliki, semuanya hanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru amanah itulah yang harus dijadikan sebuah wasilah oleh kita untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bahas hari ini, yang Allah sampaikan pesan Allah kepada kita, dan bisa menghadiri kita dan kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang paling bersyukur kepada Allah SWT. Saya kira sudah sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat wudhu di lebat, akhirnya pas kita keluarkan, nah kemah dia langsung dia dua teh. Jadi dia ornamen atau lagi konsep arsitekturnya di Pak Wali, jantan Pak Wali
hoyong aya konsep bahwa udara sirkulasi udara dia teh sepertos kekuatan air oke sepertos tawar. Nah iya para wakil dengan dia tacan terbuka seharusnya pas aya kada tilna yang ieu teh itu tender terbuka. Dengan tender terbuka ayeuna terus proses di LPSE terus admising ya terus admising dan kan dia kayak pengitan saat pas aya pemenang pengitan itu biasa dibuka secara kita dari karyawan, tapi banyak dari kas perusahaan lain. Itu siap di koma itu saya dan diangkatkan koma Ya, itu salah. Kurang berapa ya?